لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من غيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Umumnya yang saya muliakan jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya saya haturkan secara pribadi, karena pada malam yang berbahagia ini seolah-olah saya kembali ke kampung halaman sendiri setelah 8 tahun lamanya. Terakhir saya ceramah di Talang Kerangan ini di rumah saya bersama, terkhusus di rumah ini sendiri. Saya pernah tinggal di rumah ini pada masa itu, masa yang sangat sulit, tiada sandaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk almarhumah Ratna Juta ini termasuk orang yang membantu saya pada masa itu, dan saya yakin beliau akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau di padang mahsyar di hadapan Allah, saya akan bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik, dan saya bersaksi bahwa masyarakat yang bersamanya adalah orang-orang yang baik, insyaallah. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ini mempertemukan kita sebagai ajang silaturahim. Dan majelis 40 hari, 100 hari, 1000 hari tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah itu hal yang bid'ah. Sungguh telah banyak ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang terkenal yang telah membolehkan dengan dalil-dalil yang banyak. Betul yang dikatakan oleh Ustaz Anwar tadi, bahwa sebetulnya yang menangis adalah kita, karena yang sudah wafat itu telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal yang dia dapatkan. Yang seharusnya menangis adalah kita. Yang kita tangisi bukanlah seharusnya mayit yang telah pergi. Yang kita tangisi seharusnya adalah kita yang masih hidup. Bagaimana sisa umur kita ke belakang hari? Apa yang akan kita lakukan? Apakah nanti kita berada di dalam husnul khatimah? Apakah di sisa umur ini masih bisa kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh? Ini yang kita tangisi sebenarnya. Makanya ada 40 hari untuk mengingat bahwa setiap orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati pasti. Tapi siapa yang sadar? Setiap orang tahu bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Mau orang yang berpendidikan tinggi atau pendidikan rendah, mau kaya atau miskin, tahu bahwa hidup ini akan berakhir mati. Tapi siapa yang sadar? Siapa yang menyadari bahwa hidup ini sewaktu-waktu bisa Allah cabut? Siapa yang menyadari bahwa hidup ini kapan saja bisa berakhir? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perlu kesadaran. Makanya kesadaran adalah tingkat tertinggi. Kalau di dalam thariqat dijelaskan, kesadaran itu sama dengan kehusuan. Kehusuan itu sama dengan sirna melebur ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila siruh selama hidupnya penuh dengan amal kebaikan, keikhlasan hati, dia disambut para malaikat, dimuliakan Allah, diumumkan Allah di hadapan malaikat, ini hambaku adalah hamba yang soleh, soleha, istri yang nurut suami, ini hambaku yang rajin bersujud tengah malam, merintih menghibah, hambaku punya harta sedikit sedekah, nih hambaku nih. Tapi lain halwa seperti saya ini, kalau berhadapan dengan Allah, mungkin Allah berkata, ini hambaku yang sombong nih, punya amal sedikit pamer nih, sedekah sedikit kemana-mana nih, tersengkung sedikit marah nih. Saya Pak, saya tadi. Makanya saya takut, Pak, saya masih takut menghadap Allah.
Saya masih khawatir matinya. Ya kalau matinya kita alami bahaya. Setelah mati ini yang bahaya. Setelah mati yang bahaya. Ini yang berat di alam kubur. Ini apa yang pertama kali kita alami di alam kubur? Yang ditanya bukan sholat, yang ditanya di alam kubur bukan sedekah, yang ditanya bukan silaturahim, yang ditanya bukan anak yang soleh di alam kubur. Yang ditanya di alam kubur adalah marabbuka. Pertama, artinya tauhid. Aku berkata, di akhir zaman ini siapa yang mengenal Allah? Aku berkata, di akhir zaman ini siapa yang betul-betul datang menemui Allah? Bukankah kita datang menemui Allah karena ada sesuatu dalam kantong hati kita? Siapa yang betul-betul telah datang kepada Allah karena dia tahu Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah tanpa alasan? Hidup kita karena Allah, bernapas kita karena Allah, istri sehat karena Allah, anak sekolah karena Allah, pekerjaan ada karena Allah, hidup semuanya karena Allah. Siapa yang sadar bahwa ketika menyembah Allah bukan karena syarat tapi mutlak sebagai hamba? Akhir zaman kita ini, ilmu fikih semakin tinggi tapi tauhid semakin hilang. Padahal problem terbesar di alam kubur adalah Allah. Bukan sholat jawaban di alam kubur, bukan sedekah, tapi siapa Tuhanmu? Tentu orang yang bisa menjawab siapa Tuhan adalah orang yang sering bertemu Tuhan. Kapan dia bertemu Tuhan? Ketika Tuhan manggil. Kapan? Azan umpamanya. Ini orang yang bisa menjawab siapa Tuhannya. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab siapa dia sedangkan saya tidak pernah menemui dia? Makanya ketika azan tidak boleh orang terburu-buru menuju masjid. Jangan. Allah tidak bakal kemana. Kalau saya tertinggal memang itu Allah mau. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya kita karena azan untuk menemui Allah semata-mata. Lalu pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Artinya sholawat, baik dia kiai, baik dia ulama, baik dia ustaz, baik dia masyarakat biasa, yang dilihat bukan itu tapi sholawatnya. Siapa yang paling banyak bersolawat di antara kita kepada Nabi? Dialah yang mampu menjawab pertanyaan itu. Dialah yang akan dimuliakan Allah bukan hanya dalam kubur tapi sampai kepada mahsyar kelak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat inilah nanti akan memudahkannya dari alam kubur sampai kepada mahsyar. Dia sangka nikmat dan bencana itu dari dirinya, lupa Allah. Padahal dalam rukun iman ke-6, tidak usah tinggi-tinggi kajinya Pak. Dalam rukun iman ke-6, khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk dari Allah. Kalau dari Allah, balikan ke Allah. Caranya, Allah alhamdulillah. Ya Pak ya, saya tidak mau masyarakat Jaya Bersama ini karena 8 tahun lalu internet belum seramai ini Pak ya. Waktu itu zaman kita di sini masih happy kita Pak ya. Majelis seperti ini hampir tiap minggu kita adakan dulu bersama almarhum Ustadz Suki waktu itu. Saya selalu berdoa kepada beliau dan di sini banyak sekali murid-murid beliau. Karena zaman sekarang ini sudah luar biasa sekali Pak. Kalau kita mendapatkan rezeki musibah bencana, berhentilah mengadu kepada manusia. Dalam kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani Nasayul Ibad dikatakan siapa yang mengadukan nasibnya kepada manusia seolah-olah dia telah mengadukan Allah pada manusia itu. Oleh karena itu semakin banyak kita bersyukur walaupun itu terlihat bencana, namun di sisi Allah itu adalah cara Allah mendekatkan kita terkhusus kepada Bapak Sang Nabi. Tetaplah bersabar sebab segala apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita pribadi. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, semoga kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.